kan begini Ustaz, bagaimana cara memupuk keistiqomahan dalam mencintai Al-Quran? Terkadang semangatnya suka menurun. Mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Ini yang jadi masalah nih. Pada dasarnya memang begitu. Kita dalam istiqomah, dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu seringkali masalah di dalam keistiqomahannya, ya. Jadi bagaimana menjaga keistiqomahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sekarang begini saja. Bahwa saat Rasulullah di dalam surat Al-Qiyamah mulai ayat 16 nanti mungkin bisa dirujuk oleh sahabat-sahabat sekalian ya. Surat Al-Qiyamah surat ke-75 kalau tidak salah di sana ya. Ayat 16 ya. Saat Rasulullah membaca Al-Qur'an beliau ditegur oleh Allah. Karena apa? Karena tergesa-gesa, cepat-cepat ingin segera menguasainya. Ya. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih katanya. Janganlah engkau gerakan lisanmu cepat-cepat karena ingin segera menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kenapa? Sebab atas tanggungan kami untuk mengumpulkannya ke dalam dadamu. Artinya penguasaan Al-Qur'an berinteraksi dengannya merupakan hak Allah langsung yang akan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lalu peranan kita bagaimana? Kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika telah selesai kami membacakannya maka segeralah ikuti bacaannya. Ini terjemah. Tapi kata fattabi' mengisyaratkan makna kesungguhan. Nah, artinya di sini ya jangan tergesa-gesa, tetapi kuncinya untuk bisa menguasai Al-Quran itu adalah kau tunjukkan kesungguhan. Sebab kesungguhan inilah yang nanti Allah Maha menilai bahwa dia layak mendapatkan karunia penguasaan Al-Quran. Gitu ya. Nah, setelah kesungguhan apa? Tsumma inna alaina bayana. Kemudian nanti kelak atas tanggungan kamilah untuk menjelaskannya ke dalam dadamu. Nah, tapi dalam ayat yang lain nanti kita lihat ya bahwa untuk bisa istiqomah itu kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri itu kita tidak mampu. Tetapi tunjukkan kejujuran kita di hadapan Allah bahwa kita ingin istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Kejujuran itu hanya bisa dibuktikan dengan memohon dengan sungguh-sungguh. Sebab nanti ya lain waktu juga kita akan bahas satu ayat yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan orang dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ambil tingkatan yang terbaiknya. Ternyata untuk bisa mencapai tingkatan yang terbaik dalam berinteraksi dengan Al-Quran, disebutnya wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berusaha untuk menjadi yang terdepan. Berusaha untuk menjadi yang terdepan, yang paling depan. Sabiqun. Artinya dia berusaha melihat orang lain bisa, kenapa saya tidak? Kejar, lewati. Tetapi untuk bisa seperti itu, bil khairat dalam kebaikan ini biidznillah harus dengan izin Allah katanya. Lah kalau dengan izin Allah berarti apa kita nunggu izinnya? Tidak. Sebagai bukti jujurnya kita ingin mendapatkan izin Allah minta. Nah mintanya bagaimana? Banyak berdoa begitu. Dan bahkan dia kreatif untuk selalu memohon kepada Allah di tempat dan waktu yang kondusif atau tempat dan waktu yang mustajab begitu. Nah itulah kuncinya ya. Penguasaan Al-Quran hanya merupakan pertolongan Allah. Jadi siapapun yang mengeluhkan tentang kesulitan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, cuma satu kuncinya. Tunjukkan bahwa kita ingin sebenarnya mencapai targetan yang ideal di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita kesulitannya, tunjukkan dengan selalu memohon kepada Allah. Itulah sebuah kejujuran yang nanti Allah Maha menilai, maka peluang-peluangnya, celah-celahnya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi keterlibatan sahabat-sahabat dalam the COVID-19 ini juga bagian daripada harapan-harapan dan doa-doanya, walaupun itu baru lintasan hati. Ingin berinteraksi dengan Al-Quran, tambah semangat bagaimana caranya bergabung dalam the COVID-19. Oh ternyata mendapatkan ilmu-ilmu yang memotivasi dalam rangka berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini kan bisa jadi bagian daripada jawaban doa-doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik. Itu mungkin jawabannya untuk sahabat kita Bapak Tantan ya. Baik, yang lainnya ada barangkali Pak Musin silakan. Alhamdulillah ada penanya yang kedua Ustaz. Oh iya silakan. Yang kedua dari Ibu Siti Rohana. Nah silakan kepada Ibu Siti Rohana kami persilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Musin bisa di ininya gambar yang tadi yang pertama di surat Yunus ayat 57 yang ingin saya tanyakan. Oh boleh.
Yang ini Bu. Nah, yang ini. Ya. Baik, Mangga. Tadi mohon maaf tadi saya agak telat masuknya soalnya nggak masuk. Saya tahu kenapa. Jadi tadi nggak begitu banyak menyimak. Jadi itu screen yang pertama ini kurang menyimak. Tadi langsung ke yang kedua. Ustaz Ade bisa disampaikan kembali. Ini kata sifa di sini orang sering menyalahgunakan juga ya. Iya. Ada teman saya memang suka mengobati, jadi dan suka mengeser beberapa ayat Al-Quran, kemudian selalu dihubungkan dengan apa ya? Dia sakit ini harus baca ini, dia sakit ini baca ini. Sementara keseharian dia dengan Al-Quran mengaji pun mungkin dibilang kurang. Jadi mereka butuh Al-Quran ini hanya ketika dia sedang sakit saja. Jadi ini sifat di sini sebetulnya seperti apa sih ya gitu? Yang selama ini ya terutama di kalangan masyarakat awam, kalau ingin dijauhkan dari ini baca ini, kalau ingin sampai ke sakit leher, sakit ini kok saya bilang memang seperti ini atau gimana gitu. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terus pertanyaan tadi yang berikutnya memang sudah terjawab ternyata. Sama mungkin pertanyaan dengan Pak Tantan tentang biar kita tetap istiqomah, terutama ini mungkin kalau saya pribadi kalau menghafal Al-Quran cek belum hafal pengen ini pengen itu pengen belum hafal pengen itu kayak gitu, jadi iya kecepeng ya enggak juga seperti itu Ya. Ya itu tadi mungkin ya tadi sudah ada jawabannya, tapi kembali lagi mungkin bisa ditegaskan kembali sama Ustaz Ade terkait dengan supaya kita tetap istiqomah terus sampai jal menjemput, jadi istilahnya kita bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran ini. Itu saja mungkin, terima kasih. Iya. Alhamdulillah, Ustaz. Boleh. Langsung ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari sahabat kita Ibu Rohana. Pertama Syifa ya. Syifa itu tadi saya memang singgung sedikit bahwa ada para ulama klasik itu nanti memahami kata syifa sebagai obat penawar itu kaitannya dengan 5 fisudur itu katanya penyakit hati. Ya, penyakit hati. Tetapi kemudian tadi saya kembangkan dalam ulama-ulama kontemporer juga ada yang membahas tentang syifa itu juga berkaitan dengan penyakit fisik begitu ya. Nah, tetapi ada juga penelitian di dalam ilmu kesehatan itu katanya bahwa sakitnya fisik kita tergantung cara berpikir kita. Berpikir kita itu nanti kaitannya dengan hati. Nah, ada beberapa kontribusi gitu ya yang jadi gini, petunjuk Al-Quran misalnya kita ambil surat, saya ambil contoh ya, surat Ar-Rum misalnya ayat 23. Orang biasanya mengenal surat Ar-Rum itu ayat 21. Nah, ini Ar-Rum 21, wa min ayatihi dan seterusnya. Nah, kalau surat Ar-Rum ayat 23 itu ternyata menjelaskan tentang wa min ayatihi mana mukum billaili wan nahari katanya. Wa bitighukum min fadlihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah tidurmu di malam hari dan di siang hari yang memiliki keterkaitan dengan ibtighukum min fadlihi dalam rangka mencari karunia Allah. Ayat ini dulu ditentang oleh orang-orang non-muslim ya. Katanya ini adalah tanda-tanda kemalasan orang Islam, tidur malam hari dan juga siang hari. Bahkan Rasulullah juga katanya kan ada tidur siang hari yang disebut dengan khairullah, tidur sekejap begitu ya, tidur sekejap di siang hari begitu. Nah, begini, ayat ini disebut sebagai tanda-tanda kemalasan orang Islam katanya ya, karena ada tidur di malam hari dan siang hari juga tidur katanya. Ternyata tidur yang dimaksud di sana sebenarnya tidur yang sekejap dalam rangka ibtighukum min fadlihi katanya, dalam rangka mencari karunia Allah. Nah, maksudnya apa? Ternyata setelah ada penelitian di Mesir, ada majalah yang membahas dan tidak pernah tuntas. Maksudnya tidak pernah selesai. Kebaikan-kebaikan dari ayat tersebut selalu terungkap, terbukti bahwa ternyata tidur siang itu bisa memberikan kontribusi pada relaksasi sistem tubuh sehingga membuat mereka bisa termotivasi kembali
untuk melakukan pekerjaan, menjadi meningkatkan produktivitas katanya. Bahkan di Yunani ada penelitian tidur siang ya, situ bisa menekan resiko penyakit jantung sampai 37% misalnya begitu ya. Nah, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an ini kita laksanakan dalam kehidupan, itu yang menjadi penyembuh gitu. Nah, kemudian apakah bacaan-bacaan bisa menyembuhkan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika salah kita menempatkan tujuannya, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, yaitu menjadi salah. Nah, saya juga termasuk yang kurang sepakat kalau misalnya sakit ini baca ini, sakit ini baca ini. Tidak. Justru ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran secara rutin sesuai dengan tuntutan dan tuntunan, maka itu akan memberikan kontribusi terhadap kesehatan sistem tubuh kita. Abdul Daim Al-Kahil itu menjelaskan di dalam bukunya Al-Quran The Healing Book, ya, beliau menyebutkan bahwa sel-sel kanker itu katanya hancur dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang tepat. Loh, kenapa? Sebab sistem tubuh kita terdiri dari atom. Atom itu selalu bergetar dan bergerak. Ketika atom itu bergetar dan bergerak, katanya dia tidak pernah berhenti, maka dia akan merespon setiap gerakan-gerakan. Ini mohon maaf jika memang ada yang lebih paham gitu ya. Ini hanya sekedar apa yang pernah saya baca. Nah, dia akan dipengaruhi oleh gerakan-gerak suara-suara. Oleh suara-suara. Nah, siapa namanya? Alfred Tomatis ya, seorang musisi juga seorang dokter dari Perancis, dia melakukan penelitian Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an maksudnya sound healing terapi dengan suara katanya. Dan ternyata suara memang memberikan pengaruh terhadap kesembuhan. Gitu ya. Hanya saja dia sedang mencari suara apa yang paling tepat. Lalu Abdul Daim Al-Kahil menjelaskan bahwa manusia ciptaan Allah, Al-Quran adalah firman Allah, pasti Al-Quran dengan manusia itu kompatibel begitu. Dengan sistem cara kerja tubuh kita, Al-Quran kompatibel. Syaratnya bagaimana supaya kompatibel? Maka Al-Quran yang dibaca harus sesuai dengan yang diperintahkan. Bacaannya harus benar. Bacaannya harus tepat. Tahsinnya harus bagus gitu ya. Baru nanti akan klop, akan nyambung apa yang didengar oleh telinga kita, dirubah menjadi getaran-getaran, yang getaran itu dikirim ke otak, kemudian otak menginstruksikan ke seluruh sistem tubuh kita. Nah, caranya berarti bukan dadakan kayak gitu. Ada sakit, baca ini, sakit, tidak. Tapi rutinkan membaca Al-Quran sesuai dengan tuntutan-tuntunan, insya Allah akan berkontribusi pada terjaganya sistem tubuh kita dan imunitas kita. Saya kira itu yang saya pahami dari Syifa, gitu ya. Yang berikutnya adalah menghafal. Ya itulah gangguannya kalau menghafal teh kadang-kadang lagi semangatnya di sini, ini penting, ini belum beres tapi ingin ke sana dan sebagainya, itu gangguan. Ya, itu gangguan. Maka kita harus yakin selama kita memang ternyata semangatnya baru demikian, baru menghafal ini, pengen menghafal yang itu. Ketika ini belum beres gitu ya, yang itu kemudian pengen lagi yang ini. Nah, selama kita semangatnya seperti itu, nikmati aja semangat yang seperti itunya. Karena apa? Menghafal yang ini, pindah ke yang sana, toh Al-Quran juga. Gitu ya. Jadi nikmati saja. Jadi jangan kita berpikir negatif dulu. Akhirnya kalau pikir negatif, jadi nggak kebagian semua. Tidak, saya lagi senangnya menghafal ini, ya udah. Sok ini belum tuntas, tapi udah ke sini ya, silakan saja. Sekarang kita bangun semangat itu kita jaga dulu begitu ya. Suatu saat, insya Allah, ketika kesembuhannya, ketika ujian ini dihadapi dengan sikap positif, maka insya Allah suatu saat oleh Allah akan ditanamkan kecintaan untuk menghafal Al-Quran secara utuh, secara tuntas gitu, insya Allah seperti itu. Nah, jadi silahkan jaga semangatnya, pindah-pindah gak jadi masalah, tetap husnudzon saja, karena toh peralihan kita ke tempat-tempat yang lain selama dalam koridor Al-Quran akan ada manfaatnya. Berikutnya adalah ya tentang keistiqomahan. Ini saja sih sebenarnya kita harus mencoba membuat deal dengan cara berpikir kita. Istiqomah itu bukan perkara yang sulit sebenarnya. Kenapa? Istiqomah itu adalah sesuatu yang kita biasakan. Gitu. Contohnya misalnya ya, ada orang kok bangunnya teh kebluk gitu ya. Berarti dia istiqomah kebluknya gitu maksudnya. Ya. Istiqomah berarti. Loh, kenapa dia sulit bangun jam 4? Dan biasanya bangun jam 6. Ya. Nah, tetapi ketika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu ya, maka dia bisa bangun jam 4, setel alarm dan sebagainya. Nah, ternyata ini masalah rasa butuh. Kalau rasa butuh kita besar, ya,
maka kita akan menjaga keistiqomahan itu. Dan keistiqomahan itu awalnya prosesnya 1-2 kali, 1-2 bulan, 1-2 tahun mungkin berat. Tetapi ketika kamu sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi sesuatu yang kita nikmati, maka kita akan memperoleh kemudahannya. Jadi kemudahan oleh Allah akan diberikan ketika seseorang sudah menunjukkan usaha, perjuangan dengan semua gangguan-gangguan yang ada di hadapan, dia hadapi, dia lewati, dia jalani, akhirnya menjadi mudah. Nah, kemudahan itu datangnya dari Allah, gitu ya. Baik. Itu saya kira untuk jawaban untuk Ibu Rohana ya, sahabat kita, Ibu Rohana. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ada satu penanya terakhir Ustaz ya. Boleh. Karena durasi dengan waktu juga, untuk penanya terakhir dari Ibu Yesi. Nah, ada Ibu Yesi H di sini. Baik, mangga. Boleh, silakan. Boleh videonya di-on-kan dan di-unmute. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustadz izin bertanya. Kalau seandainya gini, kalau saya pribadi kan tidak mengerti bahasa Arab ya. Jadi ketika membaca Quran itu ya maksudnya teh ketika saya hanya membaca yang huruf Arabnya saja, itu biasanya kuantitas atau ininya bisa mungkin bisa 1 juz mungkin sehari gitu ya. Tapi ketika saya coba, karena saya sendiri tidak mengerti bahasa Arab, jadi saya coba untuk baca artinya. Kemudian jadi turun ininya gitu ya, kuantitas dari bacaannya. Gitu. Apakah mana yang lebih diutamakan gitu Ustaz? Apakah saya tetap dengan yang kuantitas yang tinggi tadi tapi tidak memahami ininya, atau lebih baik dengan artinya sekalian dipahami gitu? Yeah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya gitu ya, saya berniat misalnya ketika baca Quran itu pahalanya gitu, setiap bacaan pahala saya, bacaan Al-Quran saya itu diniatkan pahalanya untuk bisa diberikan kepada orang tua yang almarhum misalnya. Kan misalnya kalau sedekah itu kan dibolehkan ya. Nah, apakah di Al-Quran ini juga boleh seperti itu, sehingga setiap huruf yang saya baca juga menjadi bagian pahala untuk orang tua saya yang sudah meninggal gitu, Ustaz. Demikian pertanyaan Atur Nuhun, Ustaz. Baik, Bang Ustaz, boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Muhsin. Untuk pertanyaan yang pertama, antara target membaca ingin tercapai 1 hari 1 juz, tetapi tidak paham dan kemudian ingin juga memahami, sehingga menurunkan menurunkan kuantitas dari target itu. Karena apa ya? Karena ada tugas lain. Nah, ini sebenarnya solusinya sederhana dan sangat mudah gitu ya. Sangat mudah. Kenapa? Gini. Pertama, kita harus paham tentang kedudukan Al-Quran tadi, bahwa dia merupakan sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar, kemudian ada jaminan pahala juga yang sangat besar bagi mereka yang mewakafkan waktu, tenaga pikirannya untuk Al-Quran. Begitu ya. Oke, kalau ini sudah dipahami, maka akhirnya bagi orang-orang yang menyadari tentang kedudukan Al-Quran, maka dia siap meluangkan waktu apapun yang dituntut dari Al-Quran. Kenapa? Sebab ketika waktunya hanya untuk Al-Quran, bukanlah suatu kesia-siaan. Kayak orang yang menghafal, istiqomah menghafal walaupun terapal-apal, waktunya habis untuk menghafal satu ayat gitu, yang terapal-apal itu gitu ya. Apakah itu menjadi sesuatu yang sia-sia? Tidak. Pahalanya akan terus terhitung sebanyak pengulangan huruf yang dibacanya itu. Kayak ada orang membaca surat Yunus 57 tadi, misalnya menghafalnya ya. Dia sekali duduk 5 menit hafal. Udah selesai, saya hafal. Tapi kemudian yang satunya lagi, saya udah setengah jam belum hafal-hafal. Tapi dia terus mengulang-ulangnya. Karena misalnya ada tugas dari saya gitu misalnya ya. Ayo hafalkan surat Yunus 57. Sekarang juga yang 10 menit 1 orang beres, kemudian dia leluasa istirahat. Yang ini setengah jam, pokoknya nggak boleh keluar dari ruangan kalau belum hafal. Setengah jam, 1 jam belum hafal juga.
Nah, apakah kemudian dia jadi sia-sia? Tidak. Ternyata Allah menginginkan dia untuk tidak segera terekam di dalam otaknya karena Allah masih merindukan bacaan dia untuk terus berulang-ulang. Allah ingin melimpahkan pahala kepadanya. Sementara yang sudah hafal mungkin main dia di luar, gitu ya. Main dia karena sudah bebas, dia sudah hafal. Nah, jadi bagi Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu ketika agenda tugas kita berkembang, misalnya tadi kan membaca nih rutin, berikutnya saya ingin memahami, oh agendanya bertambah, kalau begitu jamnya yang harus ditambah. Jamnya harus ditambah. Ya, ini agenda tilawah udah 1 jam, atau 1 hari ini 1 jam. Karena saya ingin meningkatkan kuantitas interaksi dengan Al-Quran, berarti kalau gitu jangan kita menambah agenda, tetapi jam tidak ditambah. Ya sulit kalau begitu. Ya, sulit kalau begitu. Nah, oleh karena itu kalau begitu ya insya Allah wakaf waktu kita untuk Al-Quran tidak akan sia-sia. Saya ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas interaksi dengan Al-Quran, berarti siap mengalokasikan waktu saya untuk memahami Al-Quran 15 menit, sementara tilawah untuk mencapai target 1 juznya 1 jam, berarti sekarang dia bertambah 1 jam 1/4 jam, begitu aja ya. Nah, ini kalau dibenturkan kayak seperti persoalannya tadi ya akan sulit memang, gitu ya. Baik, pertanyaan yang kedua berikutnya adalah berkaitan dengan pahala orang yang membaca Al-Quran, ya. Ya memang selama ini hadis yang jelasnya itu adalah berkaitan dengan misalnya sedekah di atas namakan. Tetapi kalau bacaan bagaimana ya? Nah, ini juga saya belum mendapati keterangannya yang langsung begitu. Dan ini juga tidak bisa dianalogikan begitu saja gitu ya. Tetapi setiap membaca Al-Quran adalah amal yang luar biasa, amal yang terbaik membaca Al-Quran itu. Ya, nah ketika kita sudah melaksanakan amal yang terbaik ini, maka tidak ada salahnya amal soleh ini dijadikan wasilah untuk kita munajat kepada Allah. Wasilah untuk kita munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Makanya setiap selesai kita membaca Al-Quran, ya walaupun hanya sekedar kita berdoa untuk diri, keluarga, ya, diri minta ampunan, keluarga, kemudian juga mendoakan kedua orang tua. Sebenarnya kalau kita gini ya, kan pahala lewat mereka. Sebenarnya pahala itu untuk apa sih? Apakah kita tabung menjadi sesuatu yang banyak? Tidak. Pahala itu adalah sesuatu yang nanti memantaskan seseorang bisa mendapatkan ampunan dan rahmat. Nah, jadi kalau begitu kita jadikan yang dimaksud dengan pahala ini kepantasan nanti kelak seseorang untuk mendapatkan ampunan dan rahmat di hadapan Allah. Oleh karena itu ya selesai kita membaca Al-Quran, itu yang lebih realistis kalau menurut saya. Kita mohon saja kepada Allah agar amal kita tadi menjadi wasilah untuk dikabulkannya doa kita oleh Allah, dan doa kita ini berkaitan dengan memposisikan diri kita sebagai anak yang soleh untuk supaya Allah memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Gitu ya. Nah, dan ternyata ketika kita wakaf waktu untuk Al-Quran ini sangat luar biasa gitu ya. Bahkan sampai kita berjuang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bukankah katanya ya ada orang tua yang kelak oleh Allah di akhirat diberikan mahkota kekekalan dan pakaian keabadian begitu ya. Sampai mereka sendiri bertanya keheranan. Ya Allah, amalku kan tidak seberapa katanya. Tetapi kenapa kau berikan semua kebaikan ini kepadaku? Lalu kemudian jawaban Allah, ini karena anak-anakmu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Istilahnya boleh dibilang tanpa mendoakan saja. Secara langsung ya. Tetapi kita mengungkapkan waktu untuk Al-Quran menjadi jalan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Nah itulah salah satu ya kemuliaan-kemuliaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang selalu mewakafkan waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan kalau nanti pertanyaannya berkembang, kita bisa melalui media-media yang lainnya begitu.